Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita kelak akan mendapatkan syafaatul udma di hari akhir. Amin amin ya robbal alamin. Santriwan santriwati MI Rahmah yang Ibu banggakan, pada kesempatan hari ini Ibu akan menyampaikan sedikit tentang nuzulul Quran. Siapa yang tahu tentang nuzulul Quran? Nuzulul Quran merupakan peristiwa di mana turunnya Al-Quran sebagaimana wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuzulul Quran ini sering diperingati setiap tanggal 17 Ramadan, dan wahyu yang pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ketika Rasulullah berada di Gua Hiro, bertepatan pada tahun 610 Masehi. Sekarang kenapa hari atau malam nuzulul Quran sering kita peringati oleh umat Islam pada saat 17 Ramadan? Ada yang tahu? Nah, tujuan dari kita memperingati nuzulul Quran adalah agar kita semua bisa menghayati, mengamalkan nilai-nilai kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Santriwan-santriwati yang berbahagia, kemudian keutamaan dari malam nuzulul Quran, yaitu di mana peristiwa turunnya Al-Quran banyak keberkahan di dalamnya. Kemudian ada keutamaan di dalamnya, yaitu di mana Allah melipat gandakan pahala umat muslim yang beribadah kepadanya. Makanya menghimbau kepada kita semuanya, di bulan penuh berkah ini kita senantiasa memperbanyak ibadah kita, baik iktikaf di musola atau di masjid, banyak berzikir, banyak bersedekah, sholat taraweh, sholat witir, dan berbuat baik kepada siapapun. Nah, kemudian apa tujuan daripada diturunkannya Al-Quran? Tujuan daripada diturunkannya Al-Quran yaitu ada 3. Yang pertama sebagai petunjuk bagi manusia, hudal linnas. Kemudian yang kedua adalah sebagai penjelas bagi petunjuk-petunjuk itu. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil. Santriwan-santriwati yang Ibu banggakan, ada 2 tahapan turunnya atau proses turunnya Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia dalam bentuk kitab secara utuh, dan ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua adalah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur atau bertahap atau sedikit demi sedikit, ya. Lamanya Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW
yaitu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, ditandai dengan Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu dengan diturunkannya wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, di sini pada saat Rasulullah menerima wahyu pertama, Iqra, bacalah. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasul suruh membaca. Akan tetapi Rasul belum mampu membacanya. Kemudian malaikat pun mengulangnya kembali dan Rasul pun belum bisa mengikutinya. Dengan peristiwa kejadian ini, Rasulullah merasa menggigil badannya, kemudian merasa gelisah. Nah, setelah kejadian itu Rasul pulang ke rumah. Kemudian setelah nyampe rumah, Rasulullah meminta tolong kepada istrinya untuk menyelimutinya. Kemudian istri Rasulullah, Siti Khadijah, menyelimutinya dan menemani Rasul hingga Rasul kemudian tenang kembali. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan dan diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan penuh ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.